Ada bisa jawab Bu? Kenapa empat apa? Yang belum kata aja ini empat Ada yang bisa jawab Bu? Ya, lanjut aja ya Ibu ya. Nah, jadi sebelum masuk dari pengertian pendidikan karakter, saya akan menjelaskan dulu tentang karakter dan sifat. Ternyata karakter dan sifat itu memiliki perbedaan. Kalau sifat itu merupakan sejak lahir dia tuh sudah ada. Nah, sifat ini untuk respon. Misalnya ketika ibu-ibu menyuruh atau meminta tolong anak untuk membersihkan baju atau merapikan baju atau misalnya menyuruh mandi, nanti anak-anak nggak akan memberikan respon misalnya mama aku nggak mau mandi. Nah itu merupakan sifat, oh berarti dia penolakan. Nah kalau misalnya karakter, nah karakter itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada pembiasaan atau keteladanan, misalnya jujur gitu. Nah misalnya ketika anak-anak main di rumah, terus ibu-ibu ingin anaknya tersebut merapikan mainan, terus ibu-ibu bilang, kalau misalnya habis mainan, mainannya dirapikan ya. Nah, anak tersebut bakal berpikir dulu kalau misalnya dikasih tahu itu dia nggak akan merapikan, tapi dia bakal berpikir, terus habis itu melihat baru melakukan. Jadi mereka kenapa seperti itu, karena mereka ini anak usia ini belum tahu mana yang dilakukan, mana yang tidak dilakukan gitu. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara juga memberi pengertian bahwa karakter adalah paduan daripada segala tabiat manusia yang Nah, karena sudah dijelaskan yang pertama, kenapa sih 4 kata adat ini sangat penting gitu kan? Kenapa saya memberikan kata-singkatan itu terima topik? Kenapa topik ini permisi gitu kan? Terima kasih. Kenapa sih harus memberikan terima kasih gitu pada anak? Nah, terima kasih ini memiliki banyak makna yang penting banget. Nah, terima kasih dijelaskan sebagai reward atau rasa syukur terhadap anak atau terhadap sesuatu yang dilakukan. Nah, contoh gini ibu-ibu, misalnya anak di sekolah terus disuruh habis diajarkan untuk mewarnai atau menggambar, terus mereka membawa gambarannya di rumah. Terus orang tua nanya kayak gini, nah tadi di sekolah ngapain aja? Oh tadi mah aku bikin rumah gitu. Terus coba dong mama lihat gambarnya gitu kan. Pas dilihat, orang tua memberikan reward atau penghargaan rasa syukur, bilang wah bagus banget gitu. Wah bagus banget pintar banget, terima kasih ya hari ini kakak atau adik mau sekolah, jadi kakak udah bisa buat rumah deh. Nah itu kata itu ibu-ibu secara tidak langsung itu anak itu akan mengingat sampai gede, karena anak itu memiliki daya ingat yang sangat cukup kuat dan mereka modelingnya tuh sangat cepat, lebih cepat daripada orang dewasa. Nah kata terima kasih itu nantinya sampai depan itu anak bakal tidak gengsi untuk bilang terima kasih kepada orang tua nantinya. Kayak misalnya udah dimasakin kemudian hari pas umurnya sudah besar dan sudah bisa bilang terima kasih, mama terima kasih ya tadi makanannya enak banget, pasti orang tua juga punya rasa bangga dan senang gitu. Akhirnya besoknya juga akan melakukan mau masak lagi deh, masak sop karena anak saya bilang kemarin masakannya enak gitu. Jadi kata terima kasih ini maknanya sangat tinggi banget. Terus maaf ini mempunyai makna yaitu ungkapan untuk merasakan atau untuk melatih keberanian. Jadi mengakui kesalahan apa yang sudah dilakukan, misalnya ketika di sekolah atau ketika di rumah nggak sengaja menumpahkan air di lantai di meja makan gitu. Nah kalau misalnya anak tidak dibiasakan untuk membicarakan maaf, anak itu bakal tidak tahu kalau misalnya perlakuan itu tuh tidak baik, tidak baiknya itu bukan tidak baik yang jahat atau apa, tapi tidak bertanggung jawab untuk merapikan gitu. Nah kata maaf ini mengakui kesalahan, jadi mama tadi maaf aku tidak sengaja buat airnya tumpah di meja makan
ketika punya kendala di sekolah ataupun di rumah, anak akan terus bercerita kayak mama, maaf tadi aku kayak gini-gini gitu. Jadi orang tua pun tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga ada tolong. Tolong ini sangat simpel sebenarnya ibu-ibu, tapi sulit banget untuk dilakukan. Contoh, saya punya teman saya ini lebih tua gitu, maksudnya 2 tahun sampai 3 tahun gitu kan. Nah, teman saya ini pengen minta tolong ke saya untuk misalnya untuk membeli makanan atau misalnya untuk mengerjakan sesuatu, tapi mereka ini tidak bilang tolong gitu. Saya bukannya tidak mau, tapi saya merasa kenapa orang dewasa ini sulit banget untuk bilang tolong gitu kan. Karena pada dasarnya setiap anak lahir itu sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada beda-beda antara tua dan muda, tetapi yang membedakan itu sopan santunnya. Nah, saya bilang, dalam hati saya berkata seperti ini, kenapa ya orang dewasa itu sulit untuk bilang tolong gitu kan. Maksudnya tidak ada salahnya juga bilang tolong kepada yang lebih muda gitu, karena kan kita ini ibaratnya mau minta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain, karena kan pada dasarnya manusia ini kan makhluk sosial, pasti membutuhkan satu sama lainnya. Jadi kata tolong ini tuh sangat penting. Jadi bukan berarti orang dewasa tidak bisa bilang tolong pada anaknya, dan anak juga bukan berarti tidak bisa bilang tolong kepada orang tuanya. Jadi sebisa mungkin misalnya anaknya lagi main seru-seru banget, terus tiba-tiba mamanya minta tolong, nah pulang dulu dong ke rumah, tolong di rumah mama lagi masak, boleh nggak dilihatin dulu sebentar, atau misalnya lagi main seru-seru, terus kan pasti anak kesel ya ibu kalau misalnya disuruh pulang, pasti susah banget. Terus kita bilang, nah boleh nggak mama minta tolong, di rumah nggak ada siapa-siapa, temenin mama yuk kita bercerita gitu. Jadi kata tolong ini tuh kata yang sangat penting, tapi simpel tapi susah untuk disebutkan gitu di orang dewasa. Jadi kenapa pendidikan karakter anak usia dini itu sangat penting, karena untuk membentuk karakter di kemudian hari agar tidak sulit untuk diubah, karena karakter itu sebenarnya ibu sulit untuk diubah. Karakter itu tidak mudah diubah, karena kebiasaan dari kecil sudah seperti itu, nanti di kemudian hari ya akan seperti itu gitu. Kalau misalnya lingkungannya tidak berubah atau lingkungannya tidak mendukung, ya nantinya di kemudian hari juga atau udah besar karakternya akan seperti itu aja gitu. Tapi kalau sifat itu tergantung pada kondisi lingkungan. Misalnya ketemu kucing lagi meong-meong, terus pasti anak kecil ya ih mama itu musimnya lapar, kasih makan. Nah itu sifat, oh ternyata sifatnya penyayang. Tapi kalau karakter itu sulit banget untuk diubah kayak jujur, itu susah gitu. Jadi harus ada kebiasaan dari kecil yang nantinya mereka akan mengingat terus sampai dewasa. Dan permisi, nah permisi ini merupakan izin atau izin untuk mengganggu orang lain. Nah mengganggu orang lainnya itu misalnya di sini seperti ini. Ketika kita lagi beli makanan, terus ramai ibu-ibu ya, terus kita ada keperluan di luar misalnya. Nah kata permisi ini tuh kayak kita mau mengganggu orang lain tersebut, untuk kayak permisi ya saya mau keluar boleh gak gitu, karena saya ada keperluan gitu. Jadi kata permisi ini untuk mengganggu orang lain dalam arti kesibukannya gitu, tapi tidak memaksa. Nah misalnya contoh di anak-anak, kalau ketika di rumah misalnya lagi mandi, nah misalnya lagi mandi sendiri, terus kita tiba-tiba kebelet pipis, aduh pengen pipis kebelet banget, tapi anak lagi mandi sendiri, terus kita bilang permisi, karena kan mereka kan punya harga diri juga ibu-ibu. Terus kita bilang, nah permisi mama boleh pipis ke kamar mandi, mama kebelet banget gitu. Terus misalnya anak bilang, maaf mama sebentar, aku belum selesai mandi gitu kan, tapi mama kebelet mah, boleh gak gitu. Nah kata tersebut kan anak ngerasa, oh ternyata mama aku mau masuk kamar mandi juga izin sama aku gitu. Berarti nanti aku ke depannya kalau misalnya ketemu sama orang mau ke kamar mandi, aku juga harus izin. Jadi anak-anak itu ketika bertamu sama orang, ketemu temannya gitu, misalnya mau sesuatu, pasti bilang permisi, boleh nggak aku pinjam mainan ini gitu kan. Terus pasti anak tersebut juga, oh boleh gitu kan. Nah itu menghindari dari perebutan mainan gitu. Jadi menghindari pukul-pukulan sama teman atau perdebatan sama temannya.
Nah ya, ada selanjutnya itu bagaimana cara membiasakan anak menggunakan 4 kata ajar tersebut. Nah yang pertama memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik anak. Jadi karakteristik anak itu memang sudah berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan yang lainnya. Misalnya anak. Nah ada cara lain membiasakan anak. Nah alhamdulillahirobbilalamin, materinya sudah selesai. Sebelum saya membacakan kesimpulan, ada yang ingin berbagi sharing atau ingin ada yang ditanyakan, Ibu? Sharing anaknya boleh? Sudah cukup? Cukup. Oke. Jadi saya beri kesimpulan mengapa tadi kan sudah dijelaskan mengapa pendidikan karakter itu sangat penting pada anak usia ini, karena pada masa tersebut merupakan masa pembentukan manusia secara utuh dengan karakter budi pekerti, pandai terampil pandai dan terampil. Nah, pada usia ini juga pendidikan karakter menjadi dasar pembentukan kepribadian baik kognitif, bahasa, sosial, emosional, spiritual, disiplin diri dan kemandirian. Nah, di sini saya selaku mahasiswa dan selaku anak hanya berbagi sharing satu sama lain, berbagi cerita apa yang sudah saya pernah rasakan gitu kan, karena pada dasarnya juga saya belum mempunyai anak dan belum menikah, jadi saya belum tahu apa yang terjadi aslinya gitu, tetapi saya pernah merasakan sebagai anak dan saya sudah merasakan kenapa karakter itu penting di kemudian hari, karena saya merasakan ternyata adab itu merupakan pendidikan pertama untuk menjadi seorang yang sukses gitu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada quotes yaitu dari James Baldwin, anak-anak itu tidak pernah pandai mendengarkan orang tua mereka, tetapi mereka tidak pernah gagal untuk meniru mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.